Di banyak daerah di Indonesia, sengketa tanah warisan masih kerap terjadi, terutama karena tanah diwariskan tanpa dokumen resmi. Banyak warga yang mengalami masalah ini. Hari ini, saya menemui warga desa Kwadungan yang pernah menghadapi permasalahan serupa untuk membahas pengalaman dan solusi yang bisa ditempuh. Baik Ibu, apakah bisa diceritakan mengenai tanah yang menjadi sengketa ini? Begini Mbak, ini adalah tanah warisan dari orang tua saya. Luasnya sekitar 500 meter. Jadi waktu itu tanah ini belum bersertifikat dan akhirnya menjadi rebutan saudara-saudara dari orang tua saya. Semuanya merasa memiliki. Setelah itu akhirnya tanah ini dibiarkan kosong, nggak ditanami. Terus pada akhirnya kami dimediasi oleh perangkat antara saya dan juga saudara-saudara orang tua saya. Dan akhirnya diputuskan bahwa setelah ditanami lagi, hasil dari sawah ini nantinya akan dibagi bersama sesuai keputusan mediasi tersebut. Dan untuk kedepannya saya berharap semoga hasil dari tanah ini nantinya akan bermanfaat untuk keluarga kami semua dan lebih berkah untuk kedepannya, tidak ada lagi pertengkaran di antara kami semua dan bisa menjadi pelajaran untuk warga penduduk yang lain. Semisal ada hal semacam ini, kalau memiliki tanah belum jelas kepemilikannya, segeralah diurus ke kantor desa atau badan terkait pertanahan. Sebab ya begini nih pada akhirnya akan bisa memicu pertengkaran antara saudara sendiri, gitu Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Setelah mendengarkan cerita dan pengalaman dari Ibu tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Ibu tersebut dan keluarganya sudah menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu yang pertama ada mediasi keluarga. Mereka duduk bersama perangkat desa sebagai mediator untuk menghasilkan kesepakatan damai. Lalu yang kedua, identifikasi ahli waris. Semua anak berhak sebagai ahli waris, sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan. Lalu yang ketiga ada kesepakatan tertulis. Setelah sepakat, mereka membuat perjanjian secara tertulis agar jelas bagi semua pihak. Lalu yang keempat ada pengelolaan bersama. Sawah tetap ditanami, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria untuk memberikan kepastian hak atas tanah. Dengan langkah-langkah tersebut, sawah tidak lagi kosong, keluarga juga damai, dan hak atas tanah dapat terlindungi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman tersebut, kita bisa melihat betapa pentingnya mengurus tanah warisan sejak awal. Tanah yang tidak memiliki dokumen resmi sering menjadi sumber perselisihan, bahkan bisa merusak hubungan keluarga. Karena itu, jika kita memiliki tanah, jangan menunda untuk mengurus sertifikat atau dokumen hukumnya. Dengan begitu, hak atas tanah menjadi jelas, aman, dan tidak menimbulkan sengketa di masa depan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak menjaga warisan keluarga.